Assalamualaikum, kali ini di video ini saya mau berbagi situasi yang ada setelah PPKM levelnya kembali dilonggarkan ya bun. WFO kembali ditingkatkan menjadi 75%. Jadi jumlah orang yang bekerja ke kantor itu lebih banyak dibanding bulan-bulan kemarin ya bun. Nah ini nih makanya terjadi antrian, karena memang kalau di stasiun Bogor itu disekat di beberapa titik gitu ya bun. Jadi beberapa baris itu ada sekatan. Jadi ini untuk antri sampai ke peron lumayan butuh waktu yang panjang nih bun. Kenapa saya dan Pak suami memutuskan menggunakan transportasi kereta api lagi, nggak naik mobil lagi dari rumah ke kantor? Karena sekarang karena udah banyak banget orang yang berangkat ke kantor, nggak WFH lagi ya bun. Jadi perjalanan dari rumah ke kantor itu bisa makan waktu 2,5 jam. Nah pernah satu kali kita tuh udah kecapean banget bun, sampai harus istirahat dulu di rest area ketika pulangnya ya bun, karena emang udah capek bangun pagi-pagi subuh-subuh, terus capek di kantor, terus macet juga. Jadilah kita kayaknya udahlah, kita balik lagi naik kereta lagi, karena emang situasinya udah hampir kembali normal seperti sedia kala sebelum corona. Nah ini saya nunggu, alhamdulillah nyampe juga nih di peron. Hampir sekitar setengah jam ya bun nunggunya untuk sampai masuk peron, dan ini juga keretanya baru datang. Nah ini kalau saya naik dari stasiun Bogor itu di Jakarta Kota, tujuan Jakarta Kota maksudnya. Nah ini alhamdulillah saya dan Pak suami udah masuk ke dalam kereta. Tapi walaupun pintu sudah ditutup juga, keretanya nggak langsung berangkat ya bun. Kayaknya pokoknya total nih saya sama Pak suami di stasiun untuk sampai berangkat itu sekitar 40 menit gitu nih bun. Alhamdulillah ini keretanya juga udah jalan. Kalau untuk perjalanan dari Bogor sampai Gondang Dia, tempat saya berhenti atau turun, itu totalnya 1,5 jam perjalanan. Nah kalau dari Bogor sampai Jakarta sih insya Allah kami tuh duduk ya bun, karena emang di stasiun ujung. Nah ini alhamdulillah udah sampai di Gondang Dia. Tapi ya gitu ya bun, emang harus berangkat awal biar nggak terlambat, karena memang harus ada beberapa sekat-sekat, antri sampai ke peron, terus nunggu dulu di dalam kereta sampai akhirnya kereta diberangkatkan. Dan alhamdulillah ini udah sampai kantor. Jadi saya dan Pak suami alhamdulillah dapat rezeki dari Allah. Kantornya itu benar-benar di seberang stasiun aja. Jadi dari stasiun ke kantor itu hanya jalan kaki. Ya paling lama sih 5 menit. Dan ini situasi setelah pulangnya di stasiun Gondang Dia. Tetap ya bun, ada antrian untuk masuk ke dalam peron. Jadi ini antriannya dibagi dua, untuk kereta yang arah Bogor sama kereta yang arah Bekasi. Jadi ini yang pertama kali, karena saya jurusan Bogor, ini udah dibuka nih sekatnya untuk jurusan Bogor, karena kereta Bogor udah mau sampai di stasiun Gondang Dia. Walaupun disekat-sekat terus dikasih jarak, tetap aja ya bun ketika sekatnya dibuka kita tetap berkerumun nih. Tapi ya setidaknya meminimalisir ya bun jumlah penumpang yang ada di dalam kereta. Nah ini alhamdulillah kereta ke Bogornya udah sampai, tinggal saya masuk nih. Alhamdulillah tasnya aja yang duduk, sayanya nggak dapet duduk nih gitu ya bun. Ya wajar lah, kalau pulang tuh biasanya memang jarang banget duduk. Nah ini mulai bertambah ke stasiun-stasiun, malah makin bertambah orang yang naik. Alhamdulillah ini juga udah sampai di Bogor. Ini kita wajah-wajah pejuang untuk sampai ke rumah setelah bekerja seharian ya bun. Ini dia mbak-mbak, ibu-ibu, bunda-bunda yang berjuang juga. Nah ini alhamdulillah udah sampai, tinggal di tap deh di stasiun untuk keluar. Oke deh, tinggal saya dan Pak suami menuju parkiran nih bun. Tinggal disambung perjalanannya. Dari stasiun ke rumah itu membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Nah ini parkirannya, parkiran motor di depan, parkiran mobil di ujung belakang sana. Dan ini 2 hari kemudian saya lanjut bikin video ya bun. Ini alhamdulillah saya udah vakum, udah ngepel setelah 2 minggu rumah nggak saya apa-apain bun. Setelah saya
saya habis acara pernikahan adik saya itu lumayan capek ya bun, karena di hari pernikahan itu saya dan keluarga tuh hampir tidak tidur sekitar 2 hari. Jadi ya itu agak tepar. Nah, baru deh hari ini, di minggu ini, hari libur, saya memaksimalkan untuk bersih-bersih rumah. Yang pertama, setelah kemarin di hari Sabtu saya bebersih, jadi ini video bebersihnya dibagi 2. Hari Sabtu dan ini hari Minggu ketika saya nyuci ini ya bun. Jadi rumah udah bersih, lanjut saya tinggal nyuci spray, nyuci pakaian sisa-sisa untuk yang bisa saya cuci di hari Minggu ini. Seperti biasa tadi saya tambahkan dengan baking soda, dan ini saya tinggal tambahkan sabun cucinya aja nih bun. Plus minusnya naik kendaraan umum di kereta itu dengan saya naik kendaraan pribadi adalah ketika pulangnya itu saya hampir nggak pernah dapat duduk ya bun. Paling cepet itu dapat duduk itu di stasiun Depok, dan ya lumayan udah kesemutan kaki. Tapi nggak apa-apa ya bun, daripada di perjalanan saya dan pak suami ngantuk dan berbahaya, jadilah kita lebih baik memutuskan naik kereta lagi. Nah ini sekarang karena udah mencuci, jadi jemuran yang udah kering siap diangkat karena akan ada anggota atau menggeser dengan cucian yang baru. Alhamdulillah ini saya kan emang nggak nyetrika ya bun, dilipat-lipat aja. Alhamdulillah masih layak lah dipakai buat ke kantor dan pakai untuk pakaian sehari-hari, nggak lecek-lecek banget lah ya bun. Nah karena kemarin udah divakum dan dipel, jadi hari Minggu ini saya hanya nyapu-nyapu aja. Kotoran di rumah ini tuh hanya rambut rontok saya aja nih bun. Nggak ngerti deh gimana, tapi katanya emang senormalnya manusia itu pasti rambutnya ada rontok ya dalam satu hari. Minimal itu maksimal kalau nggak salah 100 helai dalam sehari. Ya udah deh ya, lanjut ya, saya sapu-sapu rumahnya. Alhamdulillah hari Sabtu Minggu itu memang dimanfaatkan untuk bersih-bersih rumah ya bun, karena kalau hari biasa ketika hari kerja ya seperti yang udah banyak kali saya bilang di beberapa video, kalau hari biasa saya hanya sapu-sapu biasa, nggak sempet lagi nyapu, nggak sempet lagi ngepel atau ngevakum. Jadi ya bersih-bersih tipis-tipis aja ya bun, kecuali untuk dapur itu emang harus setiap hari dipel, karena pasti ada aja pertikaian antara air dan minyak. Antara di saat lagi menggoreng sesuatu pasti ada aja ya percikan minyaknya, jadi lantainya itu lebih berminyak dan kok cepet kotor gitu ya bun. Jadi harus sering-sering disapu, dipel. Nah cie nih mentang-mentang udah punya wadah kerupuk. Jadi pas suami tuh ya kerupuk bukan hanya dijadikan lauk tapi dijadiin cemilan ya bun. Alhamdulillah deh, nggak apa-apa, cemilan yang murah meriah. Jadilah saya karena ini kerupuknya udah habis, saya goreng kerupuk lagi. Nah walaupun sebenarnya kerupuknya itu hasil pemberian, tapi kalau bikin kerupuk atau goreng kerupuk itu boros di minyak ya bun. Tapi ya udahlah ya, karena pak suami suka dan saya juga suka, kalau makan juga lebih enak pakai kerupuk, ada kriuk-kriuknya. Ya udah nggak apa-apa, kita goreng kerupuk aja. Lanjut. Nah saya sih amatiran dalam urusan perdapuran, sampai goreng kerupuk aja nggak jago-jago amat. Goreng kerupuk aja bisa sampai bantet gitu ya bun, padahal minyaknya belum panas tapi udah dicemplungin. Ya udahlah ya pokoknya gitu. Kalau ada tutorial menggoreng kerupuk mungkin saya akan nonton, saya pelajari. Ya gimana lah baiknya, mungkin bunda-bunda ada yang mau berkomentar, kasih tips gimana baiknya ngegoreng kerupuk. Tapi emang kadang katanya setiap kerupuk itu punya karakternya masing-masing. Ada yang harus digoreng dalam keadaan minyak yang super panas, atau jangan sampai terlalu panas karena cepet gosong, atau gimana, macam-macam kerupuk ya bun. Ada yang harus dijemur dulu, tapi kata ibu saya kalau kerupuk yang ini nggak perlu dijemur, bisa langsung digoreng. Tapi ini mudah-mudahan insya Allah makin lama makin jago lah goreng kerupuk. Kerupuk aja sampai harus dipelajarin ya bun.
tapi saya nggak mau goreng kerupuk terlalu banyak, maksudnya di wadahnya itu nggak sampai harus terlalu penuh, jadi secukupnya aja nih bun. Dan alhamdulillah ini menurut saya udah cukup. Nah ini udah ditaruh di wadah, nggak saya tutup dulu sampai uap panasnya lumayan dingin gitu ya bun, menghilang. Nah tinggal disimpan deh sisa kerupuknya, tinggal buat goreng selanjutnya. Nah ini saya hari ini sebenarnya nggak mau masak macam-macam ya bun, karena masih ada tumis pare yang kemarin masih sisa. Jadi saya mau bikin sambal aja nih. Pas dilihat tempat terasinya, ternyata terasi yang udah disangrai atau udah dipanggang itu udah habis. Jadilah sekarang saya mau nyetok lagi nih terasi yang udah disangrai atau dipanggang atau dipanasin kayak gimana ya, pokoknya intinya ini disangrai tanpa minyak gitu ya bun, di teflon. Jadinya nggak saya pakai wajan teflon supaya dia nggak lengket gitu ya bun. Ini saya pakai beli satu bungkus terasi kayak gini tuh bisa sampai berapa bulan ya, lumayan lama, karena saya juga termasuk yang jarang bikin sambal. Kalau lagi pengen doang bisa berturut-turut saya bikin, tapi kalau nggak lagi pengen bisa berbulan-bulan nggak bikin. Nah ini lanjut, udah selesai, saya cuman sampai bener-bener aroma terasinya keluar, udah deh selesai, tinggal dimasukin ke dalam wadahnya, tinggal disimpan. Jadi kalau pas lagi mau nyambel atau bikin nasi goreng tinggal dipakai aja tanpa harus disangrai dulu. Nah ini teflonnya, karena yang saya tahu, yang saya pelajari, bahan teflon itu ketika panas nggak boleh langsung kena air ya bun, takutnya dia ngelotok atau malah ngerusak si lapisan teflonnya. Jadi sebelum dicuci saya tunggu sampai si teflonnya ini benar-benar dingin. Nah biar sambil nunggu dingin, biar bisa langsung dicuci nanti kalau udah dingin, saya sambil mempersiapkan untuk bikin sambelnya nih bun. Saya hanya pakai tomat, cabai keriting dan cabai rawit, terus bawang merah dan bawang putih aja. Seperti biasa, komposisi si bawang merah lebih banyak daripada bawang putih. Jadi karena badan lagi kurang sehat, lagi banyak banget butuh istirahat, jadi saya tuh bener-bener pengen makan yang simple-simple aja. Terus saya kalau punya masakan yang kiranya banyak banget masaknya, sebelum diaduk-aduk tuh biasanya saya udah sisihin, saya simpen di dalam plastik, jadi simpen di chiller aja. Jadi ketika lagi males masak kayak gini tinggal manasin masakannya. Nah yang saya mau panasin itu tadi tumis pare yang kemarin udah saya masak. Nah ini semua persiapan untuk bikin sambelnya udah selesai, tinggal dicuci aja. Dan seperti biasa, sebelum digoreng, cabai, bawang, dan tomatnya saya belah-belah dulu nih bun, biar dia tuh nanti nggak meledak-meledak gitu si cabenya. Terkadang cabenya itu karena dia mau meledak di kulitnya, itu yang bikin ledakan-ledakan membahayakan. Nah ini minyak bekas tadi goreng kerupuk saya simpen lagi, saya taruh lagi di tempat minyak jelantah. Tinggal disisain deh minyak buat ngegoreng si cabai, bawang, dan tomat. Kalau bunda-bunda tipe yang bikin sambal itu diulek dulu dalam keadaan mentah dan baru ditumis, atau kalau kayak saya nih bawang, cabai, dan tomatnya itu digoreng terlebih dahulu terus langsung diulek gitu, tinggal siap disajikan. Dan saya terbiasa untuk goreng si tomat dan bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu, baru si cabenya nanti menyusul. Karena saya pikir untuk tomat itu lebih lama matangnya ketimbang si cabai-cabainya itu ya bun. Jadi biar si sambelnya nanti tuh nggak gampang cepet asem gitu ya bun, atau tomatnya itu basi gitu, jadi bikin asam sambal gitu. Jadi tomatnya tuh saya goreng terlebih dahulu baru lanjut menyusul si cabai-cabainya itu. Nah ini lanjut sambil menunggu gorengan untuk sambelnya itu mateng, lanjut saya nyuci
alat-alat masak ya bun. Nah ini teflonnya udah siap dicuci karena dia udah dingin. Nah ini wadah bekas Nutella. Seperti biasa saya orangnya suka nyimpen-nyimpen gitu, takutnya nanti butuh buat nyimpen perbumbuan, karena untuk saat ini belum ada budget untuk beli wadah khusus bumbu-bumbu gitu ya bun. Memang dapur saya ini jauh dari estetik ya bun. Tapi lebih ke fungsinya aja dulu deh ya bun. Insya Allah suatu hari kalau udah ada tabungan saya udah banyak, jadi tidak mengganggu tabungan, baru deh saya mempercantik dapur sama hal-hal yang estetik kayak gitu ya bun, yang saya suka lihat di dapurnya bunda-bunda yang cantik-cantik. Tapi untuk saat ini saya menikmati kecantikannya dapurnya bunda-bunda dulu deh, nanti buat inspirasi saya ke depannya. Nah ini untuk cabai-cabai semuanya maksudnya bahan untuk bikin sambelnya udah mateng nih bun, tinggal saya taruh di ulekan dan tinggal saya bumbuin deh. Gak lupa yang pertama adalah terasinya nih bun. Terasinya saya nggak pakai utuh ya bun, karena sambelnya juga nggak terlalu banyak, takutnya malah keasinan jadi malah nggak sedap. Nah lanjut nih, saya tambahkan gula, garam. Kalau garamnya nggak terlalu banyak karena si terasinya ini juga udah asin kan ya bun, jadi jangan sampai keasinan deh sambelnya. Jadi saya pakai secukupnya aja, dan nggak pernah ketinggalan kalau bikin sambel adalah mecin. Karena nggak tahu kenapa ya bun, ya jangan dicontoh ya bun karena ini kurang sehat. Tapi lebih memanjakan lidah, jadi saya kalau bikin sambal tuh lebih seneng pakai mecin. Nah ini saya siap ngulek nih bun. Sejujurnya saya kembali lagi tidak pandai mengulek. Saya selalu minta tolong Pak Suami nih. Kalau Pak Suami tuh ngulek tuh pinter banget, cepet banget halusnya. Kalau saya lama banget itu, makanya videonya saya cepetin. Dan alhamdulillah ini terasi sambelnya udah mateng, udah jadi, tinggal deh saya makan bersama si tumisan pare yang udah diangetin. Sambelnya jangan lupa, dan ini kerupuknya. Sebenarnya sih tadi mau bikin telur dadar buat lauknya ya bun, tapi udah keburu lapar. Jadilah udah ini makan yang kayak gini aja, istimewa bagi saya ya bun, tapi nikmat. Pokoknya menurut saya ini nikmat banget. Dan udah deh diaduk-aduk tuh si sambel dan si tumisan pare dan si nasi anget. Wah masya Allah, ini saya jadi lapar lagi ngelihat video ini. Pokoknya saya mah simple aja bun, alhamdulillah. Oke deh bun, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.